Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Daerah, berarti Sekda ini. Komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Detek Pasuruan 8 November 2025, nomor 400 garing 1198.1 garing 424.012 garing 2025. Sifat penting, lampiran hal undangan. Itu bunyinya itu. Lah isinya ini. Lah isinya cuma ini tok. Ini sopo yang diundang? Apa itu? Apa isinya? Perihalnya apa? Nah, Pasuruan mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak dan Saudara besok tanggal pada hari Senin 10 November 2025 waktu 14.30 WIB, tempat Masjid Jami Baitul Atid, Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Acara doa tahlil bersama untuk aulia dan kabaib Serambi. Aduh, ini kan ada habaib. Habaib identik dengan Habib. Ini pemerintah kok dipakai satu golongan. Gimana ini? Dan sifat di dalam surat kok sifatnya penting. Biasanya surat Ini seperti bupatinya itu, jadi kejadian provokator seperti juga itu. ini. Iya, harusnya Bupatinya itu jadi lapor biasa. juga. Surat sifat biasa harusnya, jangan penting. Jadi Habib ini dianggap penting oleh pemerintahan. Lah pemerintahan milik Habib. Aduh, parah ini. Parah ini, parah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya melihat kasus Winongan ini kita itu jangan terlalu berhati-hatilah dalam menyikapi ini. Akhirnya kita ini dimanfaatkan, Betul. ya, dimanfaatkan, disandra dengan ketakutan. Hati-hati, nanti PWI bisa dibubarkan seperti FPI. Ini apa? Ini perjuangan apa? Kok takut-takut sama apa? Sandra-sandra begitu. Jadi jangan mau disandra dengan ketakutan. Kalau mau berjuang, ya sudahlah. Terbuka gitu loh, perang-perang terbuka. Kita sudah saksikan kok ketidakadilan polisi dalam menyikapi semua ini. Iya, ditakut-takuti juga bantuan Baron. Yang saya hormati. Ditakut-takuti juga. Yang kita lawan itu adalah suku pribumi juga. Ditakut-takuti juga seperti itu. Takut-takuti, padahal ada hukum. Kalau kita mau merujuk dari hukum Islam, musuh itu menjadikan Muslim sebagai perisai itu boleh diserang kok. Meskipun perisainya itu adalah seorang Muslim, bisa diserang, tapi bukan menyerang Muslimnya, menyerang musuhnya. Begitu. Jadi jangan terlalu ditakut-takuti. Kalau ditakut-takuti zaman PKI dulu semua juga pribumi semua, tapi digorok sama orang-orang pribumi juga. 500.000 korban demi menyelamatkan ratusan juta rakyat. Begitu, nggak apa-apa. Karena kita sudah hidup di dalam ketidakadilan aparat. Ya, orang kita aja dibonyokin sama Bahar Smith sampai bonyok gitu. Sampai hari ini tidak ada satupun yang ditahan. Ini hukum apa ini? Gitu loh. Kok kita mau ditakut-takutin terus? Harus kita ini bisa lepas dari rasa ketakutan, baru bisa menang. Kalau masih diselimuti rasa ketakutan dengan sandra-sandra ketakutan, nggak bakal bisa menang kita. Ya, silakan dilanjut. Baik, begini ya. Kami bukan tidak bergerak, kami ada sekitar 20 orang sekaligus rata di seluruh Kabupaten Pasuruan, dan kami tidak bisa dekat dengan PWI yang ada di Pasuruan. Semuanya sudah dikelilingi dan dimata-matai oleh mereka. Itu saya buka di sini. Saya sengaja nggak jumpa daripada PWI yang ada di Pasuruan itu, karena mereka sudah di mata-matai. Seandainya saya masuk, saya pasti dikuntit. Jadi kami mencoba mencari informasi dari orang-orang setempat saja, bagaimana kasus sebenarnya yang ada di situ. Dan kok bisa terjadi haul akbar yang sememangnya itu sangat
tidak sesuai karena masih menjadi sengketa di area di situ ya. Karena sesuatu yang menjadi bukti persengketaan itu tidak boleh diusik, tidak boleh dibersihkan, tidak boleh dibuat apapun juga. Tapi mereka sudah membersihkan, sudah dibersihkan itu makam itu. Sudah 2 hari yang lalu ya, dari hari Jumat. Tapi tidak banyak orang, cuman beberapa orang yang diupah untuk membersihkan. Ternyata kami melihat dari beberapa segi, masalah izin, masalah apa ya, kami mengambil kesimpulan ini lawannya aparat, pemerintah lah istilahnya. Setelah menimbang, mendengar, dan juga meneliti, ini kami bagaikan semut yang akan melawan gajah begitu. Jadi bisa-bisa nanti kita akan jadi bugot. Ranahnya ke situ, Pak Tuan Baron. Iya betul. Begini Bang Tuan Baron, maksudnya ya saya sepakat dalam perjuangan itu berani dan tegas itu perlu penting. Tapi strategi juga lebih penting. Karena kalau menurut saya, apabila PWI itu mau bergerak, itu harus totalitas. Semuanya dari instruksi Ketua PBNU se-Jawa. Kalau hanya mungkin PWI se-Jawa Timur itu saya kira akan menambah masalah. Karena kekuatannya akan kalah oleh massa dari kelompok Habib. Itu masalahnya. Maka dari itu strategi juga harus dilakukan. Dari mana? Oleh Ketua. Kalah jumlah masanya dengan kelompok Habib. Artinya kan begini, mereka itu kan sudah mempromosikan, Baik, begini Kang, izin Robert Jawali ya. Jumlah tidak menjadi perhitungan bagi kami. Saya satu banding 1000 masih berani dan akan mundur. Yang kita kalahnya dalam segi hukum, itu saja. Bukan masalah jumlah. Oke. 1 lawan 1000 saya berani. Kalau udah saya izin ya, kalau udah silakan Rembulan. Ngomong, silakan. Baik, secara singkat saya ulang ini sebenarnya ya. Karena kita pakai diplomasi, pakai strategi, ujungnya apa? Diberakin. Dengan segala hormat kepada penasihat hukum yang 9 orang, jangan lagi memuji-muji hakim. Ya, itu sudah keputusan hakim. Kami menyetujui, tidak menggugat. Jangan. Harus ada satu orang yang seperti Deolipa, pengacara Deolipa Yudara itu. Luar biasa itu. Dimaki-maki majelis hakimnya. Akhirnya apa? Jadi perhatian nasional itu. TV swasta ikut mengabarkan. Kita manut ketika disuruh jangan bawa massa. Ketika massa datang dari 5 ekor babi lawi dan para mukibinnya 50 orang, hakimnya terkencing-kencing takut. Padahal sebelumnya kita sudah lihat penangkapannya itu seperti penculikan. Penahanannya tidak sesuai dengan prosedur. Ini kan sudah diberakin kita. Sama ini, sudah menuliskan maklumat tembusannya kepada aparat dan pemerintahan. Ini mereka polisi nggak berani ngasih izin. Cuman karena jadi jongos, makanya yang diperintahkan bupatinya. Bupatinya mengundang. Ini kan pengkhianat ini. Orang imigran mengkhianati bangsanya, yang kuburan kiai dikangkangi jadi fondasi cungkup yang mereka buat 7 kali 7 meter. Ini pengkhianatan terhadap peraturan desa. Lalu akal-akalan mereka yang mengundang bupati. Sehingga mereka tidak punya izin tapi memenuhi undangan bupati. Ini jelas kita ini diberakin ini sama bupatinya melalui sekda. Jadi lawan. Kita pokoknya menolak kedatangan mereka meskipun diundang oleh bupati. Bupati tanpa alasan kok bisa ngundang babi lawi dari manapun untuk datang. Ya kita berdiri saja. Tolak. Kami menolak kedatangan kalian
untuk ziarah kubro. Ya memang harus tempur kok. Mau bertahun-tahun kita diplomasi saja, strategi saja, ujungnya diberakin. Udah tempur aja tempur. Karena kalau nggak begini nggak selesai-selesai. Kita yang dinasehati, kita yang disuruh patuh hukum, tapi mereka ngeberakin loh. Kiai-kiai aja diberakin. Nggak bisa lagi diam. Tempur udah tempur. Lanjut Tuan Guru. Iya, untuk mendatangkan massa 1.000-2.000 orang itu mudah. Yang penting ada transportnya. Ya, kirim transportasi dari Bojonegoro, Tuban, Gresik. Ya, setiap kota 2-3 bis. Kemudian Malang, ya 5 bis. Jember, Probolinggo, Banyuwangi, ya 20 bis. Kan ada bendahara, punya dana kan. Ya salurkan dananya untuk menyewa transportasi berupa bis. Jangankan bis, truk aja mereka mau kok ikut dengan truk. Turunkan semua di Winongan. Bubar sudah. Langsung beritanya nasional, baru ada perhatian pemerintah. Kalau tidak gitu, ya sudah, tiap hari kita begini terus sampai kapan? Begitu kalau menurut pandangan saya. Silakan dilanjut. Sepakat, setuju itu. Tapi kita kan harus juga lebih jeli menghadapi kaum Babilawi ini. Harus jeli. Kalau memang mau seperti itu, ya seharusnya dari PWI dan masyarakat setempat itu terlebih dahulu berada di lokasi itu. Harus terlebih dahulu, karena kita yang punya wilayah, orang-orang Pasuruan, orang-orang Winongan, itu harus terlebih dahulu berada di situ. Kalau bisa dari pagi. Formatnya tidak seperti itu Bang Raja. Formatnya karena sudah diajukan surat nota penolakan, maka bisa saja masyarakat yang melakukan penolakan, berapapun jumlah masyarakatnya, itu suaka bikin kuasa kepada PWI pusat untuk perlindungan dan pendampingan. Maka nanti yang bergerak itu PWI pusat, merekrut semua PWI yang ada di Indonesia, menurunkan, sah itu secara hukum. Karena sudah ada kuasa daripada pendampingan daripada untuk warga Winongan. Nah, kita yang bukan PWI bisa juga datang ke sana, menyangkut kebangsaan, menyangkut akidah, menyangkut wilayah Indonesia. Jadi gitu formatnya, bukan kita membiarkan masyarakat Winongan sendiri seperti itu. Nggak bakal kuat. Saya jamin nggak bakal kuat, dan itu akan terlaksana, percaya deh sama saya. Rokim bakal terlaksana itu. Nggak usah bawa PWI ALS kalau memang takut resikonya. Ya, kita atas nama masyarakat aja, kirim transportnya aja. Ayo, siapa yang mau ikut untuk membubarkan? Itu liar Bang. Nggak apa-apa, liar nggak apa-apa. Jadi makanya kenapa harus ada organisasi, karena organisasi dilindungi secara nanti kerja organisasinya kan takut tanggung jawab nanti. Pakai yang liar nggak apa-apa, masyarakat anggap aja itu masyarakat kok liar. Winongan emang bukan liar, orang-orang Winongan. Diorganisir sama siapa orang-orang Winongan, penduduk Winongan? Apa kategori liar itu? Nggak apa-apa. Diorganisir oleh Badan Perangkat Desa BPD. Iya, kita organisir juga Badan Perangkat Desa di mana Probolinggo atau Kota Probolinggo, Jember, Malang, Tuban. Nah, yang penting ada dana transportnya aja. Saya yakin kok orang-orang kita itu kalau ada transportnya ikut kok. Jangankan masalah begini. Ya enggak. Masalah yang kecil-kecil aja kalau mereka ada transportnya mereka ikut, anggap aja jalan-jalan bagi mereka. Begitu, nggak usah pakai atas nama organisasi kalau takut-takut disandra, ketakutan. Iya, masalahnya selama ini kelemahan kita itu kan adanya di situ, Bang Tuan Baron. Kelemahan masyarakat kita itu kan selalu mengalah. Setiap ada masalah seperti ini, itu kelemahan kita, saya kira. Waalaikumsalam. Karena apa? Tidak ada yang memobilisasi masyarakat kita.
itu, karena yang terjadi kan seperti itu juga. Beda dengan kaum Ba'alawi ini, sudah struktur sistematis. Itulah kekalahan kita saya kira dalam hal ini. Mereka juga mendatangkan massa kan juga sama juga ngebon dari pesantren-pesantren yang mendukung, yang masih mendukung Ba'alawi. Nah itu mereka ngebonnya dari pesantren-pesantren itu, bukan dari Muhyiddin pure di wilayahnya. Enggak, kalau Muhyiddin sudah banyak berkurang gitu loh. Ya Iya betul Tuan Baron, betul. cuman begini Tuan Baron, bahwa kita sudah nampak ya, bukan rahasia lagi bahwa mereka itu didukung oleh para aparat hukum, pemerintahan setempat. Nah, kita itu mengeliminir kesalahan secuil apapun. Karena kita tanpa dukungan, jadi progres pertahanannya harus kuat, baik secara administratif maupun secara hukum. Dengan adanya kita mendapatkan kuasa dari masyarakat Winongan, ini kita tidak akan tersentuh oleh hukum. Ketika kita bergerak ke sana memang kita dikuasakan gitu loh. Tapi kalau kita liar, dikhawatirkan masyarakat kita dikriminalisasi lagi. Kayak Nah, Gustom. Nah, semua nanti itu gimana ada nasibnya masyarakat kita? Kasihan. Gitu ya, loh. semua itu bisa dicarikan alasan ya. Negara kita itu pernah membantai 500.000 rakyatnya ya. Secara internasional, Mahkamah Internasional itu kejahatan pembunuhan. Tapi kan punya alasan. Iya kan, bisa alasan. Nah, dengan alasan itu kita bisa terbebas dari tuduhan-tuduhan. Gitu loh, masa kita nggak bisa cari alasan sih untuk terhindar dari hukum? Nggak bisa. Orang pra-peradilan aja yang sudah nampak dibuktikan secara persidangan kita kalah. Kalau Nggak bisa, sudah, Bang Tuan. kalau sudah Kita nggak ada massa dukungan yang dalam turun segi massa, hukum. itu sudah tidak bisa. Oke, sebentar Tuanku. saya izin turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti wabarakatuh. kemarin masa demo. Jadi artinya gini, Bang Tuan Baron, artinya gini, kita mendukung, kita tidak bisa diam saja, harus bergerak. Tapi dalam pergerakan ini, secara rambu-rambu hukumnya kita penuhi supaya tetap koridornya dalam keadaan kebenaran secara hukum. Ya, Begitu itu yang di maksud saya. lapangan, yang ngatur itu nanti di lapangan. Kita di sini ini diskusi, bukan diskusi masalah teknisnya. Kalau masalah teknis itu nanti orang lapangannya, urusan orang lapangan. Yang penting kita ini di sini diskusi untuk memberikan support, gitu loh. Jangan kita itu terlalu banyak makan belimbing sayur, darah rendah, terus tidak pernah marah-marah, tidak pernah. Sekali-sekali minum air kambing, kepala kambing supaya jadi pemarah gitu. Jadi maksud kita itu kita memberikan support keberanian kepada Begini ya, Tuan Baron, Bang Riki, juga yang lainnya, anggap saja saya sebagai istilahnya yang tahu lah begitu ya. Saya pernah baca begitu, memang 10 November itu edaran dari pemerintah itu adalah memperingati 10 November dengan upacara bendera di instansi-instansi pemerintah. Itu pun melalui Kementerian Kesejahteraan yang orang PDIP yang ibu-ibu itu jadi menteri, orang Surabaya siapa itu yang jadi menteri. Dilewat poinnya Bang Dadan. Ya, nah itu dia kementeriannya. Dari dasar tersebut 10 November itu peringatan itu maka dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah. Nah, kalau ada atas nama instansi pemerintah semacam begini, ini ilegal ini. Gitu, ilegal apalagi di luar instansi pemerintah. Itu tapi ada mereka berani. Sudah legal Meskipun Bang ilegal, Dadan, itu berani. suratnya sudah dipampang, itu sudah legal itu. Iya, legal menurut Sekretaris mereka. daerah Tapi coba. kalau menurut negara ini ilegal, bukan begini caranya. Istilahnya bikin suratnya berdasarkan gitu edaran surat pemerintah pusat
gitu kurang lebih dari Iya, gini Bang Dadan, Bang Dadan. Itu di dalam suratnya justru dia pemerintah bukan merayakan Hari Pahlawan 10 November, tapi Hari Habaib itu dalam undangannya. Itu menyalahgunakan pemerintah, itu stempel Suratnya pelanggaran, surat pelanggaran itu melanggar. Tapi mereka punya keberanian gitu loh. Keberanian untuk melanggar, untuk ilegal itu berani mereka. Aja yang kemarin saya baca, saya kan pelajari itu. Itu 10 November itu jangan digunakan hal lain-lain, itu bisa masuk mencemari atau menyalahgunakan istilahnya Hari Pahlawan tersebut untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan tertentu itu. Jadi kalau untuk mereka, kita nggak bisa mau ngomong oh itu ilegal, oh itu melanggar hukum. Saya sepakat dengan kata-katanya Acong tadi itu. Kita diberakin. Udahlah, nggak usah ngomong hukum. Mau ilegal, mau melanggar hukum itu nggak masuk dalam mereka. Tetap mereka jalanin. Ya, kita sudah diberakin sama mereka. Itu paling kata-kata paling bener itu. Nah ini ya, kalau lihat berarti kita analisa, Rokim tidak diberikan izin oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian. Tapi karena ada juga jongosnya di bupati, maka dia memerintahkan bupati. Yang keluar adalah surat undangan. Ini resmi, secara hukum dibenarkan. Tapi secara etika ini nggak benar. Hari Pahlawan itu 10 November, bukan mengundang orang untuk ziarah ke makam Kabib. Kalau kalian bukan pengkhianat NKRI, kalian mengundang seluruh kabupaten Pasuruan, itu diundangnya ke Taman Makam Pahlawan. Atau malamnya renungan suci di Taman Makam Pahlawan, itu ada malam renungan suci. Jadi kalau umpama dilawan terus, mereka berpegang pada ini biar dunia melihat bahwa bupatinya melalui surat sekdanya adalah pengkhianat NKRI. Malah orang diundang untuk ke makam Kabib, bukan ke Taman Makam Pahlawan. Harus dilawan, harus dilawan. Karena kalau sebentar Dadan, karena kalau nggak dilawan seumur hidup kita hanya diberakin. Lanjut tuan-tuan guru, lanjut Dadan. Iya 10 November itu edaran pemerintah itu ke setiap instansi pemerintah melalui pihak Kementerian kesejahteraan itu adalah di instansi-instansi pemerintah. Begitu. Lalu instansi-instansi pemerintah itu ketuanya biasanya itu berziarah ke Taman Makam Pahlawan, bukan ziarah ke makamnya Kabib. Jadi pengen ketawa. Itu namanya merendahkan martabat pemerintahan itu sendiri di tingkat kabupaten. Ini siapa sih sekdanya? Makanya yang harus kita lihat adalah taktik licik kaum Bahlawi ini. Kenapa si Rohim itu memilih 10 November sebagai Hari Pahlawan? Itu adalah bentuk kelicikan si Rohim. Itu sudah ahlinya saya. Lah nanti kalau ini sampai lolos, misalnya jadi, itu akan diagendakan tiap tahun itu nanti. Untuk menutupi nanti sebagai Hari Pahlawan itu kelicikan-kelicikan dari para pengikut-pengikut Dajjal ini, saya kira itu sudah strategi mereka. Betul, strategi mereka. Ya, kalau saya sih berharap akan menaikkan derajat Hari Pahlawan tersebut, malah menjerumuskan Hari Pahlawan itu ke kaum mereka pengkhianat, anak buahnya Belanda. Saya bilang syukurin tuh orang Pasuruan yang memilih bupatinya tuh, syukurin bupatinya boneka daripada Babilawi. Mangga tuh mamam.
Saya berharap dengan penuh hormat dan kerendahan hati kepada PWILS, kalau mau atur strategi lapangan, berdiri saja. Demo penolakan dengan damai ada. Dulu reformasi 98, mahasiswa-mahasiswi menggaungkan demo damai yang perempuannya bawa mawar, diselipkan ke laras senjata tentara. Itu demo damai itu. Tentara, komandannya tentu nggak akan tega memberondong mahasiswi-mahasiswi ini. Nah, jadi ditarik hatinya. TNI dari rakyat, milik rakyat, dan pelindung rakyat, bukan pemetong rakyat. Ini juga gitu. PWILS datang diam saja, demo damai. Udah berdiri saja. Mau adep-adepan boleh, mau berdekatan boleh, tapi datang. Karena kalau PWI, oh jangan, nanti kita terlibat, nanti takutnya kita dibubarkan. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, nggak usah punya organisasi. Dulu, Badan Keamanan Rakyat itu laskar-laskar kere, baju compang-camping, boro-boro punya sepatu, banyakan yang nyeker, tapi berangkat demi pertiwi. Setelah itu nanti jadi TKR, jadi TRI, dan jadi TNI yang tidak terkalahkan. Itu pelajari. Ya, terima kasih Pak Siaga. Jadi kalau menurut saya, sorry batuk, satu putaran singkat lagi. Jadi pelajari itu, ya. Kalau kita demonya damai, lalu dikeprui, kan semua punya HP, semua bisa memvideokan. Ajukan ini. Karena kalau demo damai saja tidak dilakukan, apalagi demo melabrak kesalahan-kesalahan mereka. PWILS kita banggakan loh. Hanya PWILS yang membongkar makam-makam palsu Babilawi, membongkar ATM-ATM kuburan. Sekarang sudah diberakin itu sama Rokim. Tidak ada lagi pembongkaran-pembongkaran makam oleh siapapun. Tuh, sudah dicegat seperti itu loh. Jadi kalau berendam jangan cuma mata kaki, nyemplung sekalian, nyelam sekalian, berburu ikan hiu. Bang Acong, nggak mungkin si Rokim seberani itu kalau tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang punya otoritas di sana. Itu aja kuncinya. Bukan dukungan Kang Riki, Rokim punya jongos. Di kepolisian oknumnya ada, di kejaksaan ada, di DPRD ada, di kabupaten ada, di kehakiman ada. Itu jongosnya semua itu. Lihat itu waktu Kapolres didatangi, petentang-petentang ditunjuk-tunjuk loh. Kapolres ditunjuk-tunjuk oleh Babilawi. Lanjut Kang Tuan Baron. jadi kalau melihat kemarin surat dari desa itu, 2 kepala desa yang ada makam tersebut, itu kan kemarin itu ditanggapi oleh Ketua Robito Alawiyah, si Yusuf apa itu namanya itu. Gitu. Kita nggak butuh perangkat desa, kita butuh istilahnya perangkat kabupaten. Ya inilah jadinya keluarnya. Berarti mereka itu memang linknya di kabupaten, bukan di perangkat desa. Yang jelas ketika menyangkut pemerintahan negara, itu sampai ke bawah namanya pemerintahan itu, sampai ke tingkat RT bahkan. Begitu. Yang jelas untuk peringatan 10 November itu ada edarannya untuk upacara di instansi-instansi pemerintah, lalu ziarah ke Taman Makam Pahlawan di masing-masing tempat melalui Kementerian Kesejahteraan, Kemiskinan atau apa itu sebutnya itu. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan nih? Terutama PWI yang ada organisasinya. Apa? Kita bisa mencegah mereka itu jangan disalahgunakan setelah upacara peringatan 10 November Hari Pahlawan itu digunakan untuk berkunjung ke Habib-Habib ini makamnya, karena mereka bukan tempat makam pahlawan. Begitu, diarahkan aja
pada saat 10 November itu. Ini malah berdoa bersama itu Habib. Itu suratnya coba parah nggak? Itu penyalahgunaan. Bukan begitu tata cara pemerintahan, edaran pemerintahan melalui kementerian itu. Upacara, lalu setelah upacara itu mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Bukan mengunjungi kuburan Habib-Habib. Nah, ini PWI LS bisa mencegah mereka di celah tersebut, yaitu tunjukin aja pada saat bukan demo ya sebutnya, ngumpul di 10 November sambil istilahnya melihat peringatan 10 November di instansi-instansi pemerintah, begitu unjukin Taman Makam Pahlawan itu di sono, bukan di sini. Ini kuburan Habib ini mah. Bukan datengin aja di pusat hallnya. Di pusat hallnya itu didatengin sama PWI. PWI nggak usah ketakutan disandra, ketakutan dibubarkan. Ya PWI ini bukan